Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Adriansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus nyata mengenai polemik kebijakan pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis atau kita biasa kenal dengan MBG. Saya akan menganalisis kasus ini menggunakan pendekatan berpikir kritis agar kita dapat melihat permasalahan secara objektif berdasarkan fakta dan logika. Yang pertama, penjelasan singkat kasus. Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, menurunkan angka stunting, serta mendukung sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Sebelum membahas polemiknya, kita perlu memahami tujuan utama dari program makan bergizi gratis ini sendiri. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa angka stunting yang tinggi dan masalah gizi pada anak. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan fisik, kemampuan belajar, hingga produktivitas saat dewasa. Oleh karena itu, pemerintah membuat program ini agar setiap anak memperoleh asupan makanan bergizi ketika berada di sekolah. Meskipun tujuannya baik, dalam praktiknya muncul berbagai tanggapan yang berbeda dari masyarakat. Namun, sejak diumumkan hingga mulai dijalankan, program ini menimbulkan polemik. Sebagian masyarakat mendukung karena dianggap sebagai investasi bagi generasi muda. Namun, di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan besarnya anggaran, kesiapan pelaksanaan, pemerataan distribusi, serta efektivitas program tersebut. Yang kedua, ada identifikasi masalah utama. Banyak orang menganggap masalahnya adalah program itu sendiri. Padahal, jika dianalisis secara kritis, yang menjadi masalah utama justru adalah pelaksanaannya. Misalnya, ada daerah yang belum memiliki dapur umum yang memadai, sedangkan distribusi makanan membutuhkan waktu yang lama dan kualitas makanan yang harus tetap terjaga hingga diterima siswa. Dan selain itu, besarnya anggaran juga menjadi perhatian karena masyarakat ingin memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dengan pelaksana. Masalah utama bukan terletak pada tujuan program, karena hampir semua pihak sepakat bahwa peningkatan gizi anak sangat penting. Lalu, apa yang menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Kita beralih pada gejala masalah. Muncul perdebatan di masyarakat mengenai besarnya anggaran, adanya kekhawatiran distribusi makanan yang tidak merata, lalu keraguan terhadap kualitas makanan dan pengawasan program. Jika dilihat dari akar penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan, belum meratanya kesiapan infrastruktur di setiap daerah, lalu perbedaan pandangan mengenai prioritas penggunaan anggaran negara. Selanjutnya ada kurangnya transparansi informasi yang diterima masyarakat. Kita beralih ke analisis pihak yang terlibat. Beberapa pihak yang berkepentingan dalam kebijakan ini adalah yang pertama, yaitu tentu saja pemerintah yang ingin meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia. Yang kedua, siswa dan orang tua sebagai penerima manfaat program yang mengharapkan makanan bergizi dengan kualitas yang baik. Lalu, yang ketiga adalah sekolah yang berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan distribusi makanan. Yang keempat, yaitu pelaku usaha atau UMKM, penyedia makanan yang memperoleh peluang ekonomi dari program tersebut. Lalu kelima adalah masyarakat dan pembayar pajak yang menginginkan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dari situ, kita bisa lihat bahwa masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan beberapa dan berbagai sudut pandang. Jika kita melihat dari sudut pandang pemerintah, program ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, dari sisi masyarakat muncul pertanyaan, apakah anggaran yang besar tersebut sudah menjadi prioritas dibandingkan kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan infrastruktur. Di sisi sekolah, mereka harus memastikan makanan dibagikan dengan tertib dan sesuai prosedur. Sedangkan di sisi UMKM, berharap program ini dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui penyediaan bahan makanan. Yang keempat, yaitu identifikasi bias dan kesalahan berpikir. Dalam polemik ini, terdapat beberapa bentuk bias dan logical fallacy. Yang pertama adalah generalisasi berlebihan, yaitu menganggap seluruh program gagal hanya karena ditemukan beberapa kasus di daerah tertentu. Yang kedua adalah false dilemma, yaitu menganggap pemerintah harus memilih antara program makan bergizi gratis atau pembangunan di sektor lain. Padahal, jika dipikirkan, keduanya dapat dijalankan dengan perencanaan anggaran yang baik. Yang ketiga adalah confirmation bias, yaitu masyarakat hanya mencari informasi yang sesuai dengan pendapatnya tanpa memeriksa data dari sumber yang berbeda. Karena itu, berpikir kritis mengharuskan kita memverifikasi informasi sebelum menyimpulkan sesuatu. Lalu alternatif solusi dan solusi terbaiknya adalah beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan transparansi penggunaan anggaran. Yang kedua, memperkuat pengawasan distribusi makanan. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, lalu melibatkan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam proses pengawasan. Lalu, ada menyampaikan laporan pelaksanaan secara terbuka kepada publik. Dan menurut saya, solusi terbaik adalah meningkatkan transparansi dan evaluasi berkala. Alasannya, karena keterbukaan informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempermudah pengawasan, serta membantu pemerintah memperbaiki kekurangan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya opini. Lalu, pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah saya belajar bahwa berpikir kritis tidak langsung menerima ataupun menolak suatu kebijakan. Kita harus memahami tujuan kebijakan, menganalisis bukti yang tersedia, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara tersebut, kita dapat menjadi masyarakat yang lebih objektif, lebih bijaksana, dan mampu memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah. Sebagai penutup, yaitu demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai polemik kebijakan pemerintah, yaitu program makan bergizi gratis atau MBG. Semoga analisis saya ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya berpikir kritis dalam menilai suatu kebijakan publik atau suatu kebijakan pemerintah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.